Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Safira Rusli dari kelas BKC Prodi Bimbingan dan Konseling. Seperti di pada konsep yang telah saya buat, saya ingin menjelaskan poin-poin pada pembukaan diri. Yang pertama itu self discourse, yang kedua jendela johari, yang ketiga yaitu membangun kepercayaan, dan yang keempat yaitu mempercayai dan dipercayai. Yang pertama itu self discourse atau pembukaan diri. Self discourse atau disebut dengan pembukaan diri menurut Johnson 1981 adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi, serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita di masa kini. Tanggapan orang lain atau terhadap kejadian tertentu lebih melibatkan perasaan. Menurut Supratiknya tahun 1995, membuka diri berarti membagikan kepada orang lain perasaan kita terhadap sesuatu yang telah dikatakan atau dilakukannya, atau perasaan kita terhadap kejadian-kejadian yang baru kita saksikan. Membuka diri tidak sama dengan mengungkapkan detail-detail intim dari masa lalu kita. Mengungkapkan hal-hal yang sangat pribadi di masa lalu dapat menimbulkan perasaan intim untuk sesaat. Hubungan sejati terbina dengan mengungkapkan reaksi-reaksi kita terhadap aneka kejadian yang kita alami bersama atau terhadap apa yang dikatakan atau dilakukan oleh lawan komunikasi kita. Menurut Supratiknya tahun 1995, ada dua cara untuk menjadi lebih memahami diri sendiri. Yang pertama yaitu mendengarkan diri kita sendiri agar mengenai bagaimana perasaan dan reaksi kita, serta apa yang menyebabkan perasaan-perasaan dan reaksi-reaksi kita itu. Caranya dengan mengungkapkan perasaan-perasaan reaksi-reaksi kita itu kepada seseorang yang kita percaya. Pembukaan diri menghasilkan pemahaman diri yang semakin mendalam. Yang kedua yaitu meminta umpan balik dari orang lain tentang pandangan mereka terhadap diri kita dan bagaimana reaksi mereka terhadap perilaku kita. Poin yang kedua yaitu jendela johari. Jauh loop. Baiklah, selanjutnya itu poin kedua, jendela johari. Jaluf dan hari ingin menyaksikan diri kita ibarat sebuah ruangan berserambi 4 yang mereka sebut dengan jendela johari. Sesuai nama depan mereka, serambi pertama berisi hal-hal yang kita ketahui dan diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah terbuka. Serambi kedua berisi hal-hal yang tidak kita ketahui namun diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah buta. Serambi ketiga berisi hal-hal yang kita ketahui namun diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah tersembunyi. Serambi keempat berisi hal-hal yang tidak diketahui baik oleh diri kita sendiri maupun oleh orang lain, disebut daerah tak sadar. Daerah tersembunyi, daerah buta, kita kurangi dengan cara meminta orang lain, maka semakin terbuka terhadap diri kita. Kita mengurangi daerah tersembunyi, kita dapat memberikan informasi kepada orang itu agar bereaksi atau menanggapi dengan cara tersebut. Mereka akan menolong kita mengurangi daerah buta kita. Jadi, luas masing-masing serambi pada awal menjalin nilai relasi atau sesudah relasi dengan orang lain berkembang akan berbeda. Yang poin ketiga yaitu membangun kepercayaan. Untuk membangun sebuah relasi diri, orang harus saling mempercayai. Menurut Supratiknya tahun 1995, hal ini dilakukan pada saat menentukan di mana mereka harus ambil resiko, dengan cara saling mengungkapkan lebih banyak tentang pikiran, perasaan dan reaksi mereka terhadap situasi yang tengah mereka hadapi, atau dengan cara saling menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Saling percaya dibangun lewat risiko dan penguhang, serta dihancurkan lewat risiko dan penolakan. Kepercayaan tak membuktikan timbul tanpa risiko, dan relasi tidak akan mengalami kemudian tanpa kepercayaan. Lebih lanjut, Supratiknya tahun 1995 menegaskan 3 macam tingkah laku yang bisa menurunkan kepercayaan dalam suatu relasi. Yang pertama itu menunjukkan penolakan atau mengolok-olok atau melecehkan pembukaan diri orang lain. Yang kedua yaitu tidak membalas pembukaan diri orang lain. Yang ketiga tidak mau mengungkapkan pikiran, perasaan, dan reaksi kita kepada orang lain. Berarti ia telah menunjukkan penerimaan atau dukungan dan kerjasama. Yang keempat yaitu mempercayai dan dipercayai. Supratiknya. Baiklah, poin keempat yaitu mempercayai dan dipercayai. Supratiknya 1995 mengumumkan bahwa tingkat kepercayaan dalam satu relasi akan berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai kemampuan dan kerelaan masing-masing individu untuk mempercayai dan dapat dipercayai. Mempercayai artinya rela menghadapi risiko, menerima akibat-akibat menguntungkan atau merugikan dengan menjadikan diri rentan di hadapan orang lain. Tepatnya, mempercayai meliputi membuka diri dan rela menunjukkan penerimaan dan dukungan kepada orang lain. Dapat dipercaya berarti rela menanggapi orang lain yang ambil risiko dengan cara menunjukkan jaminan bahwa orang tersebut akan menerima akibat-akibat yang menguntungkan. Jadi, meliputi penerimaan atau kepercayaan ditunjukkan oleh orang lain kepada kita.
Dalam hal penerimaan, menurut Supratiknya 1995, ada dua hal yang perlu dicatat. Yang pertama itu penerimaan terhadap orang lain biasanya merupakan hasil atau akibat dari diri dan hanya bisa dimulai dengan penerimaan diri. Yang kedua yaitu penerimaan dari orang lain merupakan kunci untuk mengurangi kecemasan dan rasa takut bahwa diri kita memiliki rentan terhadap serangan dari orang lain. Untuk mengkomunikasikan penerimaan, dukungan dan kerjasama dibutuhkan keterampilan untuk mengungkapkan kehangatan, pemahaman yang tepat, dan intensi-intensi yang bersifat kooperatif. Banyak bukti menunjukkan bahwa kehangatan pemahaman diri yang tepat dan intensi-intensi yang kooperatif meningkatkan kepercayaan dalam sebuah relasi. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.